Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all of my students. Alhamdulillah, we can meet again in this occasion. Today we are going to learn about days, date, month, and year. But before we start our lesson today, let's recite Al-Fatihah. We give it to all of our assessors, all of our teachers, and for all of us. Okay. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Okay, thank you. So today in this lesson about days, date, month, and year, you will learn about the number of days, the number of date, the number of month, and you will also learn about how to read the year. Okay. Now let's start with the first material. It will be about days. Let's take a look at the next slide. Okay, first about days. As you know, there are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. There is one thing that I want to point out that remember when you mention or write a day in a sentence, you must use preposition on. Jadi, anak-anak harus ingat bahwa jika anak-anak menyebutkan hari atau menuliskan hari dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, hari selalu diawali dengan preposition on. Seperti contoh di bawah ini. Okay, let's take a look at the example. I have football match on Sunday. I have football match on Sunday. Jadi on diikuti kemudian dengan harinya. Ini wajib menggunakan on, bukan dengan preposition yang lain. Ya, bukan dengan at, in, dan lain-lain. Harus dengan on. So, please remember about that one. Okay, that's about day. Now, let's move to the next material. Let's take a look at the next slide. Okay, next we discuss dates. Okay, there are several things that you need to know. First, remember that you must use preposition on when you mention or write a date. Jadi, sama dengan yang tadi, ketika anak-anak menuliskan atau menyebutkan tanggal, itu diawali dengan preposition on. Okay? Yang kedua, the next statement is, you must use ordinal number when you write a date. Jadi, anak-anak harus menggunakan ordinal number ketika menuliskan sebuah tanggal. Ingat ordinal number pelajaran kita yang minggu lalu terkait kardinal dan ordinal. Nah, untuk penulisan tanggal wajib menggunakan ordinal number. Let's take a look at the example below. I was born on 26th of August 2006. I was born on 26th of August 2006. Ya, ingat ciri dari ordinal number itu ada penambahan. Kalau angka 4 ke atas tambahannya berupa huruf TH menandakan sixth ya. Jadi ingat bedanya ordinal dan cardinal number. Untuk tanggal kita nulisnya pakai ordinal number. Okay, let's take a look at the following example. Next example. I will hold my birthday party on 1st of November 2020. Okay. I will hold my birthday party on the 1st of November 2020. Okay. Nah, ingat selalu diawali dengan preposition on. Ya, on kemudian kita pakai ordinal number. First itu ordinal number dari one. Okay. Itu poinnya. Jadi
penggunaan preposition on ketika menyebutkan tanggal, dan penulisannya harus dengan ordinal number. Okay, that's about the dates. Now let's move to next material, which is about month. Okay, as you know, there are 12 months in a year. Ya, jadi hampir semua dari kita tahu bahwa ada 12 bulan dalam satu tahun. Dan there is a different number of days from each month. Ada perbedaan jumlah hari dari tiap-tiap bulan. First, let's look at the month. There are 12 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, there are 12 months. Now, let's take a look at the first month. January has 31 days. Second month, February, has 28 days in common year and 29 days in leap years. Februari, bulan kedua, itu punya 28 hari kalau tahun biasa. Kalau kabisat, leap years, itu punya 29 hari. The third month, March, has 39 days. The fourth month, April, have 30 days. The fifth month, May, has 31 days. The sixth month, June, has 30 days. The seventh month, July, has 31 days. The eighth month, August, has 31 days. The ninth month, September, has 30 days. The 10th month, October, has 31 days. The 11th month, November, has 30 days. And the last month, 12th month, December, has 31 days. It is important to you to know the number of days because so that you cannot wrong in writing a day. For example, if you know the number of days, you don't write 31st of April because there is no 31st in April, only until 30th, not 31st. And you will not write like 31st of June, no, because there are only 30 days in June, something like that. Okay, and that's about the month. Okay, it's quite easy because I know that all of you know the name of the month. Now let's take a look at the next material. Okay, similar to days and dates, you must use preposition on when you write or mention a month in a sentence. Jadi hampir sama dengan hari dan tanggal. Ketika anak-anak menuliskan bulan dalam sebuah kalimat atau menyampaikan bulan dalam sebuah kalimat, jangan lupa diawali dengan preposition on. Seperti contoh berikut ini. I was born on July 2nd, 2007. I will go to Bandung on December 4th, 2020. Ya, kira-kira begitu. Jadi on bulan, on July, on December, kemudian tanggalnya berapa. Oke, dan seterusnya. Ya, jadi jangan lupa diawali dengan preposition on, itu yang penting. Tidak dengan preposition yang lain. Okay, that's about the month. Okay, next let's take a look at the next material, which is about year. Nah, untuk bagian ini, tahun ini, kita akan belajar bagaimana kita mengucapkan tahun. Okay, so let's learn about how to say or how to convey the year in English. Okay, pada dasarnya kebanyakan tahun itu dibaca menggunakan beberapa cara. Cara yang paling umum yang pertama itu kita membagi tahun ke dalam dua bagian. We have two parts. The first two digits and the last two digits. Jadi ada dua angka pertama dan dua angka kedua. Coba kita lihat di contoh berikut ini. Ini pertama ada tahun 1984. Kalau dalam bahasa Indonesia kita baca langsung semuanya jadi satu. Tapi dalam bahasa Inggris kita bagi ke dalam dua angka yaitu 19 dan 84. Jadi ketika kita ucapkan dalam bahasa Inggris akan jadi 1984. 19 dua angka pertama kemudian 84.
Oke, jadi kita bagi ke dalam dua angka. Berikutnya, contoh berikutnya 1066 akan kita baca 1066. Tahun 1652 kita bacanya 1652. Tahun 1941 kita bacanya 1941. Oke. Tahun 2017 kita bacanya 2017. Ya, jadi cara yang pertama kita baca 22. Nah, tapi cara membaca tahun bukan hanya ini. Nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang kita gunakan untuk membaca tahun-tahun yang dalam bentuk berbeda. Oke, mari kita lihat next slide. Oke, nah, perbedaan akan kita temukan ketika kita mengucapkan tahun yang berupa tahun 2000-an. Okay, first, for the year 2000, you say the year 2000. Jadi ketika tahun 2000 kita bacanya ya sama, 2000 gitu, 2000. Tidak kita baca 2000, enggak. Kita bacanya langsung 2000. Nah, akan berubah lagi cara bacanya ketika kita masuk ke tahun 2001 sampai ke 2010. Oke, 2001 sampai 2010. Poinnya ada di sini. Ya. Nah, the most common way of saying the year is 2000 and kemudian diikuti angkanya berapa. Ya. Jadi untuk tahun 2001 sampai 2010 cara yang paling umum adalah kita pakai 2000 diikuti n kemudian angka terakhirnya berapa. Contoh ini 2001. Nah, cara baca yang paling umum adalah 2000 n kemudian angka terakhirnya berapa, yaitu 1 di sini. Ini bacanya berarti 2005, 2008 ya. Ini fokusnya pada tahun 2001 sampai 2010. Berarti kalau 2010 ke atas caranya mungkin sedikit berbeda. Oke, jadi itu yang perlu diingat. Oke, next. Let's move to the next slide. Oke, nah, for the first years after 2010, you might hear two different alternatives. Jadi untuk setelah tahun 2010-an nanti akan ada dua cara yang berbeda dalam mengucapkan tahun. Contoh berikut nih, tahun 2012. Nah, mungkin nanti anak-anak akan mendengarkan dua cara yang berbeda. Yang pertama 2012, sementara yang lain akan bacanya pakai 2012. Jadi ada yang pakai cara seperti ini tadi, 2000 diikuti n kemudian angka terakhirnya, atau mereka akan baca dua-dua kayak yang pertama tadi, kayak yang ini ya. Jadi dibaca dua-dua. 20 dibaca dua-dua, 20 kemudian dibaca angka berikutnya 12. Nah, kedua cara ini benar. Mau pakai cara 2012 atau 2012 itu sama-sama benar. Oke. Jadi untuk tahun 2010 ke atas itu cara bacanya bisa pakai 2000 and diikuti angka atau pakai angka dibacanya dua-dua. 2012, 2012 misalnya 11, 2013, 14 dan seterusnya. Oke. Nah, oke, itu kalau kita baca tahun di angka 2000-an. Oke. Nah, sekarang kita belajar baca tahun ketika tahunnya itu 1000 ratusan, 1700, 1800, 1900 dan lain-lain. Nah, cuman ini yang dimaksud adalah ketika tahunnya itu 1900 sekian, 1700 sekian antara 01 sampai 09. Jadi misalnya 1701, 1702, 1703 sampai 1709 itu cara bacanya bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, cara bacanya itu seperti ini. Yang pertama kita baca dua angka pertama. Oke, misalnya ini 1508. Kita baca dua angka pertama 15, kemudian angka 0 kita baca sebagai O. Kemudian kita baca angka terakhir. Jadi dua angka pertama 15 O 8. Itu artinya tahun 1508. Oke. Begitu juga dengan contoh berikutnya, tahun 1709. So we read it in English with 17 09. Oke. Terus berikutnya 1901 berarti
1901. Oke, saya berikan contoh lagi, misalnya tahun 1807. Berarti kita bacanya dua angka pertama 18, terus nolnya kita baca sebagai O, kemudian angka terakhir yaitu 7. Ya, berarti 1807 seperti itu. Nah, berikutnya, bagaimana ketika misalnya tahunnya itu pas, tidak ada misalnya tahunnya itu pas dalam artian 1700 pas, 1800 pas, 1600 pas. Cara bacanya sedikit berbeda lagi. Misalnya ini tahun 1600, ya. Kan tidak ada lebihannya, pas 1600. Berarti cara bacanya bukan 1600, bukan, tapi dibacanya adalah angka nolnya, dua angka nol terakhir itu dibaca sebagai 100, ya, dibaca sebagai 100. Jadi misalnya ini kan tahun 1300, maka dibaca dua angka pertama 13, kemudian angka 0 yang berikutnya dibaca sebagai 100. Jadi ini 1300, 1700, 1800, 1900, 1100. Jadi ini untuk yang tahunnya pas, ya, 1100, 1200, 1300 dan seterusnya. Oke. Jadi itu ketika kita baca tahun dengan yang pas, ya, tahunnya pas, tidak ada istilahnya tahun kelebihannya gitu. Oke, nah berikutnya adalah ketika kita baca tahun sebagai abad, ya kan. Jadi ketika kita maksud itu abad, maka akan sedikit berbeda lagi. Ketika misal anak-anak menemukan sebuah tahun yang akhirannya S di belakangnya, misalnya anak-anak baca novel, kalimat, atau cerita dalam buku, atau dalam komik, manga, dan lain-lain. Kalau misalnya ada menemukan tahun 1500 misalnya, kemudian diikuti S, itu yang dimaksud adalah tahun yang termasuk dalam 1500-an. Oke, jadi artinya tahun 1500 sampai 1599. Atau kata lainnya disebut sebagai abad ke-15. Ya, kan satu abad kan 100 tahun kan? Jadi kalau 15 abad berarti 1500 tahun gitu misalnya. Oke. Jadi ini kalau yang dimaksud dengan ini maksudnya adalah seluruh tahun yang termasuk ke dalam tahun 1500-an. Jadi misalnya ini 1800 ditambah S, berarti ini yang dimaksud adalah tahun dari 1800 sampai 1899. Oke, jadi kira-kira begitu. Ya. Jadi yang dimaksud ini adalah ini menyebutkan seluruh tahun atau satu abad dalam tahun tersebut, ya. Atau kalian juga bisa menulisnya dengan menggunakan ordinal number, misalnya 16th century, maksudnya adalah abad ke-16, artinya tahun 1600 sampai 1699. Atau misalnya pakai 19th century, abad ke-19, artinya tahun 1900 sampai tahun 1999. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan 20th century? 20th century berarti artinya ini adalah abad ke-20, antara tahun 2000 sampai 2099. Kira-kira begitu, ya. Ini yang dimaksud dengan tahun kita sebutkan sebagai abad. Oke. Nah, yang terakhir, sama seperti tadi date dan month. Nah, dalam penulisannya, ketika dalam kalimat atau dalam pengucapan, tahun juga diawali preposition. Cuma bedanya kalau hari, tanggal, dan bulan pakai on, kalau tahun pakai in, wajib pakai in, ya. Tidak boleh pakai on, at, dan lain-lain, wajib dengan in. Contoh kalimat, France won the World Cup in 2018. Ya, ada in, kemudian diikuti tahun. Nah, itu ya anak-anak, kira-kira bagaimana kita membaca tahun atau mengucapkan tahun, serta bagaimana kita menuliskan tahun
dalam sebuah kalimat yang diawali dengan preposition in. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini ya, terkait tahun, tanggal, bulan, dan hari. Ya, semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya dan semoga bisa menjadikan manfaat bagi kita semua di kemudian hari. Oke, anak-anak, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti jika ada pertanyaan kita bahas di WhatsApp group. Ya, thank you for all of your attention. Adalah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.